Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari UNER dengan prodi Teknik Biomedis. Nama saya Sulaiman Syarif Permana, NIM 191173302. Hari ini saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi dalam elektrostatika. Yang pertama adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu adalah energi potensial, yaitu dari gaya Coulomb yang ada diasosiasikan dengan jumlah muatan yang ada dengan satuan Joule. Untuk memahami energi potensial listrik, kita menggunakan usaha untuk menggerakkan muatan. Di sini diketahui terdapat Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini dilingkupi untuk konfigurasi muatan sumbernya. Muatan uji Q digerakkan dari titik A ke titik B ini, lalu terdapat usahanya. Ini merupakan usahanya yaitu W sama dengan integral B ke A, F akan dl, itu sama dengan minus Q integral B ke A, F akan dl. Dengan Q itu adalah jumlah muatannya. Sehingga dapat diketahui W itu sama dengan Q dikalikan VB min VA. Atau dapat juga dikatakan VB kurangi VA itu sama dengan W per Q. Perbedaan potensial antara titik B dan A itu sama dengan usaha persatuan muatan yang dilakukan untuk membawa partikel muatan Q dari A ke B. Usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jaraknya sangat jauh ke tempat yang posisinya R adalah W sama dengan Q kalikan PR min V infinite. Kenapa bukan PA seperti tadi? Karena V infinite itu untuk jarak yang sangat jauh tersebut. Jika kita tetapkan bahwa titik pada jarak tidak berhingga dengan sebagai acuan, potensialnya 0, maka W sama dengan Q kalikan PR, atau PR sama dengan W per Q. W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q yang tidak berhingga ke titik tertentu. Nah, maka potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan juga. Karena rumusannya adalah WR sama dengan W per Q, itu berarti potensial listriknya itu juga disebut medan atau medan potensial skalar. Ini adalah potensial listrik untuk distribusi muatan titik. Ini dapat dilihat terdapat 4 titik potensial, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini dapat dilihat bahwa Q1 itu tidak ada mempengaruhi, sehingga tidak diperlukan usaha. Ini dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan titik. Dapat dilihat Q2 yang dipengaruhi oleh Q1 saja. Sedangkan Q3 dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Nah, Q4 ini dipengaruhi oleh ketiga-tiganya. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk bawatan kedua, yaitu Q2. Maka usia yang diperlukan adalah W2 itu sama dengan K dikalikan Q2 dan dikalikan dalam kurung Q1 per jarak yang kedua tersebut. Karena hanya dipengaruhi oleh Q1. Untuk muatan ketiga, rumusannya sama, namun diganti Q3 untuk perkaliannya, dan ditambah oleh Q2. Sedangkan untuk muatan keempat, Q4, misalnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dikali Q4, dan ditambahkan ini Q3 per jarak dari keempat. Nah, usaha yang akan diperlukan untuk menyusun keseluruhan distribusi muatan titik itu adalah dapat dilihat seperti ini 1 per 4 pi emisivitas berikan Q1 per Q2 per jarak kedua, tambah Q1 per Q3 per jarak ketiga, tambah Q1 per Q4 per jarak keempat, ditambah Q2 dan Q3 per jarak ketiga, tambah Q2 dan Q4 per jarak keempat, dan kalikan Q3 dan ditambah Q3 kali Q4 per jarak keempat. Sehingga W-nya itu sama dengan 1 per 40 emisivitas atau K kalikan sigma N dengan 1 sigma dengan 1 kalikan Q1 kalikan Qj per jarak IPJ dengan ketentuan J itu lebih dari I agar pasangan itu tidak terhitung 2 kali.
Nah, coba dilihat. W itu sama dengan 1/2 sigma N dengan 1 dikalikan Q1 dikalikan VRI. Atau VRI itu juga dapat diganti dengan 1/4 dikalikan sigma N dengan J dengan 1 dikalikan QJ per jarak dari IKJ. Nah, potensial pada RI ini adalah dihasilkan oleh semua muatan titik A lain. Kita membahas energi potensial listrik untuk distribusi muatan kontinu. Untuk muatan garis yang kerapatannya adalah lambda, maka energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral lambda kalikan V kalikan dl. Untuk muatan yang kerapatannya adalah sigma, maka energi totalnya adalah W sama dengan 1/2 kalikan integral kalikan sigma kalikan dA. Ini dikalikan dl dan dengan ini dikalikan dA itu karena terdapat perbedaan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan di yang sebelumnya. Untuk muatan volume yang kerapatannya itu adalah P, ini totalnya adalah W sama dengan 1/2 integral kalikan P kalikan V kalikan dt. Nah, ini dapat perumusan tapi tidak dapat dibuktikan. Ya. Gaya Coulomb termasuk gaya konservatif. Gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi dari total partikel atau benda saat bergerak. Usaha total gaya Coulomb merupakan usaha konservatif. Energi potensial listrik yaitu sama dengan minus gaya konservatif. Berarti paling terbalik dengan energi gaya konservatif. Ini itu tidak tergantung lintasan juga, sehingga usaha yang diperlukan untuk melalui A, B, C, dan D itu adalah sama. Yang nomor 1. Dua partikel A dan B secara berurutan muatannya 5 mikrocoulomb dan minus 8 mikrocoulomb. Bisa pada jarak 20 cm. Nah, kita akan menunjukkan usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel B agar berjarak 80 cm terhadap A. Nah, ketahui yang pertama itu terdapat 20 cm dan kita memerlukan untuk memindahkan sebanyak 80 cm. Jawabannya itu adalah menggunakan rumusan W sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R2 minus K kalikan Q1 kalikan Q2 per R2. Sehingga W itu sama dengan 9 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan 5 kalikan 10 pangkat 6 dikalikan 8 kalikan 10 pangkat 6 dan dikalikan 1 per 0,8 minus 1 per 0,2. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,35 Joule. Yang kedua, dapat sebuah bola konduktor diberi muatan listrik sebesar 4 mikrocoulomb. Titik A berjarak 0,2 meter dan titik B berjarak 0,4 meter dari muatan. Pertama, kita menentukan potensial listrik di titik A dan titik B. Kedua, kita menentukan perbedaan potensial listrik antara titik A dan titik B. Tiga, kita menentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan plus 1,6 kalikan 10 pangkat 19 coulomb dari A ke B. Dan yang keempat, kita menentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan 1,6 kalikan 10 pangkat 19 coulomb dari B ke A. Nah, ini adalah jawaban ya. Yang pertama, kita menggunakan perumusan VA sama dengan kaki kalikan 1 per RA. Sehingga VA yaitu sama dengan 9 kali 10 kalikan 4 kali 26 kalikan 1 per 0,2. Sehingga hasilnya itu 1,8 kalikan 10 pangkat 5 volt. Lalu untuk VB, mulai sama dengan VA, namun dibandingkan dengan RB, yaitu hanya dirubah untuk dibaginya 0,4 saja. Sehingga hasilnya itu adalah 0,9 kali 10 pangkat 5 volt. Yang kedua, yaitu menggunakan rumusan VAB sama dengan VB min VA. Sehingga VAB sama dengan 0,9 kali 10 pangkat 5 ini dikurangi 1,8 kalikan 10 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah min 9 kalikan 10 pangkat 4 volt. Yang ketiga, menggunakan rumusan W sama dengan V awal VB minus G VA. Sehingga ini dengan 1,6 kalikan 10 pangkat min 19 J. Nah, didapatkan VB min VA sebelumnya adalah min 9 kalikan 10 pangkat 4. Sedangkan Q diketahui adalah 1,6 kalikan 10 pangkat min 19. Sehingga dapat dikalikan hasilnya didapatkan minus 1,4 kalikan 10 pangkat min 14 Joule.
Kenapa ini ada minus? Ini berarti tandanya ini merupakan gaya konservatif, bukan gaya yang didefinisikan dari usaha luar. Nah, yang keempat itu adalah W sama dengan kalian PA min dikalikan VB. Ya, ini berarti caranya seperti tadi yang sebelumnya ini, namun hanya dibalik saja. Berarti didapatkan hasilnya adalah 1,44 kalikan 10 pangkat min 14 Joule. Yang ketiga itu adalah terdapat 4 muatan titik masing-masing, yaitu 10 mikrocoulomb, 20 mikrocoulomb, minus 30 mikrocoulomb, dan 40 mikrocoulomb. Ini ditempatkan pada sisi panjang dengan sisi 60 cm dan 80 cm. Dan kita menentukan muatan listrik pada titik tengah persegi tersebut. Diketahui di sini terdapat 3 muatan positif dan 1 muatan negatif yang nantinya akan mempengaruhi. Nah, caranya yang pertama kita mendapatkan dari R-nya. R didapatkan dengan cara di Pythagoras, yaitu didapatkan 50 cm atau 0,5 meter. Kita menggunakan perumusan VB sama dengan sigma 4 istirahat 1 kalikan Q kalikan Q1 per R1. Sehingga VB sama dengan K dikalikan QA per R AP QB per RBB ditambah QC per RCB ditambah QD dibagi RDB. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 10,9 dikalikan 10 kali 10 pangkat 6 per 0,5 ditambah 20 kali 10 pangkat 6 per 0,5 ditambah minus 30 kalikan 10,6 per 0,5 dan ditambah 40 dikalikan 10,6 per 0,5. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu adalah 720 kV. Yang keempat, sebuah kubus memiliki rusuk-rusuk dengan panjang 30 cm. Apabila muatannya itu 100 mikrocoulomb, menentukan besar kubus. Nah, kita sekarang menentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 10 mc dari B ke F. Nah, ini jawabannya. Kita pertama menentukan dB ini dengan cara mencampurkan 30 dan 30. Ini dapatkan 30 akar 2 cm. Lalu kita mencari panjang HB, yaitu dengan cara mencampurkan 30 akar 2 tadi dengan 30, sehingga didapatkan 30 akar 3 cm. Ketahui, EPB sama dengan RPF, sehingga sama dengan seper 2 HB, yaitu 30 per 2 akar 3 cm. Sehingga itu hasilnya dari 15 akar 3 cm atau 0,15 akar 3 meter. Ya. Kita menghitung VB yang pertama. VB itu rumusnya sama seperti nomor 1, yaitu kaki kalikan 1 per RPB. Sehingga hasilnya dari 9 kali 9 dikalikan 100 kalikan 2,3 dikalikan 1 per 0,15 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 3 kalikan 10 per 5 akar 3 volt. Yang kedua kita menghitung PF. PF semuanya dengan VPB, namun digantikan dengan RPF ini, yaitu hasilnya adalah sama karena RPF-nya sama dengan RPB. Lalu PF-nya lalu menghitung W. W-nya itu adalah QO kalikan PF minus QO kalikan VB. Karena kedua VB dan PF ini hasilnya sama, sehingga dapat diketahui hasilnya adalah 0. Sekarang untuk sebuah partikel buatan Q dan bermassa M dipercepat dari keadaan dia melalui suatu variabel sel V sehingga memiliki energi kinetika. Kita menentukan energi kinetik partikel yang muatannya 3Q dan massanya M per 2. Dia dipercepat dari keadaan diam melalui variabel yang sama dengan sebelumnya. Untuk jawabannya kita menggunakan hukum kekerasan energi, yaitu EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Sehingga Q, PA sama dengan seper 2M. PO kuadrat ditambah QPB ditambah K. Kenapa ini K? Bukan seper 2M PO kuadrat ini dikarenakan merupakan sifat dari masanya tersebut dan kinetiknya. Sehingga kita hasilnya QVA min VB tambah seper 2M 0 kuadrat sama dengan K sama dengan Q kalikan PA min VB sama dengan QV. Sehingga
diketahui M aksen sama dengan 2M dan Q aksen sama dengan 3Q. Gunakan perumusan Q aksen kalikan PA min VB ditambah 2M aksen kalikan O kuadrat sama dengan K aksen. Sehingga K aksen diketahui adalah 3Q kalikan PA min VB. Sehingga 3 aksen itu adalah 3QV sama dengan 3K. Untuk nomor 6. Kita membahas bahwa partikel dari keadaan diam bercepat di dalam beda potensial VO sehingga kecepatan akhirnya menjadi V. Jika beda potensial dinaikkan 3 kali semula dan masih dijadikan seperti contoh semula, maka kita melakukan kemajuan akhir partikel. Nah, kita menggunakan hukum energi sama seperti tadi, yaitu EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Yaitu sama seperti tadi. Namun sekarang didapatkan Q kalikan V amin VB ditambah 2M kuadrat sama dengan 2M V kuadrat. Dengan V kuadratnya itu adalah sama dengan 2Q per M kalikan VA min VB. Sehingga V sama dengan akar 2Q V awal ini per M. Sama seperti tadi, M aksen adalah 3M dan V aksen VA itu sama dengan 3V0. Sehingga didapatkan V aksen sama dengan akar 2 kalikan 3V0 ini per M per 3. Sehingga V aksen sama dengan 3 kalikan akar 2Q VO per M. Sehingga V aksen sama dengan 3V. Dapatkan sama seperti soal sebelumnya, yaitu perbedaan adalah 3 kali lipatnya. Sekarang nomor 7. Dapat muatan titik 5 mikrokolom digeser posisinya dari jarak 4 meter jarak menjadi 2 meter. Yang diukur dari muatan nilainya yaitu minus 25 mc. Nah, sekarang kita menentukan usaha yang diperlukan untuk membuat posisi tersebut. Ketahui ini SB 4 meter, karena 2 meter, dan ini merupakan muatan min 25 mc, berarti negatif. Menggunakan sama masalahnya seperti tadi, VB sama dengan KQ kalikan 1 per RB, sehingga VB sama dengan 9 kali 10 9, kalikan minus 25 kali 10 min 3, kalikan seperti 2. Sehingga adalah minus 112,5 kalikan 10 pangkat 60. Dan untuk VA-nya sama, namun ini dibagi RA sehingga seperempat, jadi ini bagi 2, VB yaitu minus 56,25 kalikan 10 pangkat 60. Nah, ketahui itu adalah QO, kalikan VB min VA. Sehingga 5 kali 10,6 dikalikan minus 112,5 kali 10,6 ditambah 56,25 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah minus 281,25 Joule. Nomor 8. Ini merupakan sebuah awan muatan listrik sehingga memiliki tegangan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat 6 volt itu relatif terhadap tanah. Dalam kegiatan petir, muatan 20 J digunakan dari awan ke tanah. Dan sekarang kita menentukan energi yang terbuang oleh petir tersebut. Dapatkan perumusannya adalah VA min VB itu 4 kali 10,6 volt. Sehingga lalu kita juga Q-nya adalah 20 J. Kita menggunakan perumusan WAB sama dengan minus delta EP. Sehingga WAB sama dengan minus EPB minus EPA. Sehingga sama dengan minus QVB min QVA. Ini dapat dikeluarkan, sehingga WAB dengan minus 20 kalikan min 4 kalikan 10 pangkat 6 volt. Sehingga hasilnya adalah 80 kali 10 pangkat 6 joule. Kenapa VB ini dikalikan VA? Karena untuk menghitung beda potensialnya itu dan energi yang terbuang. Nomor 9. Titik P terletak pada jarak R meter dari muatan Q volume. Potensial titik P adalah 300 volt. Apabila muatan dibesarkan menjadi 2 kali semula, kita menentukan potensial titik S yang berjarak R4 meter dari muatan tersebut. Ketahui RS itu adalah seperempat R, dan ini adalah R-nya. VP adalah 300 volt. VP sama dengan K kalikan Q per RB. Sehingga K kalikan Q per R 300 dan Q diketahui ada 300 R per K. Nah, diketahui dari sini soal diketahui Q aksen adalah 2Q dan R aksen adalah seperempat R. Maka VS sama dengan K kalikan Q aksen per RS, sehingga VS sama dengan K kalikan 2Q per R per 4. Sehingga diketahui VS sama dengan K dikalikan 8Q per R. Sehingga VS sama dengan K kalikan 8 per R dikalikan 300 R per K. Sehingga hasilnya adalah 2400 volt. Nomor 10.
Kita mengetahui muatan titik, dua muatan titik sebesar 0,02 mikrocoulomb, di mana muatan terletak pada jarak 50 cm dari muatan pertama. Apabila muatan kedua dipindah dari satu titik yang jarak 20 cm dari pertama, kita harus menentukan usaha yang dibutuhkan. Ketahui ini RS ada 20 cm dari ini, dan RP-nya ini merupakan 50 cm. Dengan Q adalah 0,02 mikrocoulomb atau 2 kalikan 10 pangkat 8 coulomb. Ya, kita memang pusat sama seperti tadi dengan VP yaitu adalah K kalikan Q per RP, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 kali 10 8 per 0,5, sehingga hasilnya adalah 360 volt. Dan untuk PS alias VP, cara penghitungnya namun diganti dengan RS, sehingga diganti dengan 0,2 pembagiannya, sehingga hasilnya didapatkan 900 volt. W sama dengan Q kalikan Fs min VP, sehingga Fs min VP, sehingga 2 kalikan 10 pangkat 8 kalikan 900 minus 360, sehingga hasilnya adalah 1,08 kalikan 10 pangkat 5 Joule. Terima kasih atas perhatiannya.